Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Tribuners dan seluruh masyarakat yang menyaksikan program ini. Dan kembali lagi tentunya kita dalam program acara Live Kala IMA Business Forum seri keempat. Alhamdulillah ini adalah seri keempat. Dan tentunya karena pada kesempatan kali ini tentu sangat spesial sekali sama dengan setiap bulan ya yang kita hadirkan bersama dengan Kala Group dan juga IMA dan juga Tribun Timur. Jadi sekedar informasi bahwa program ini tentunya kolaborasi antara Kala Group, IMA dan juga Tribun Timur, di mana setiap bulannya tentunya menghadirkan narasumber gitu ya, atau narasumber yang sangat-sangat spesial pastinya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini tema kita adalah digitalisasi untuk kepuasan pelanggan. Dan tadi juga saya sudah sempat menyapa ya Director of Commerce and Customer Management PT PLN Persero, Bapak Insinyur Bob Saril MN SD IPO. Tapi beliau tadi sudah izin juga bahwasanya ada acara yang akan dilakukan, sehingga untuk persentasenya akan digantikan oleh Eksekutif Vice President Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN Persero, Bapak Munif Budiman. Dan untuk para peserta pastinya selama kegiatan berlangsung atau persentase berlangsung, dimohon untuk di-mute dulu agar kita bisa mendengarkan sama-sama penjelasan atau persentase dari Pak Munif. Dan pastinya juga buat seluruh peserta ya, baik dari IMA Makassar dan mungkin dari berbagai chapter juga yang sudah hadir, serta dari seluruh peserta dari rekan-rekan dari PLN yang juga hadir sebagai peserta pada kesempatan kali ini. Tentunya selamat bergabung. Tapi sepertinya juga Pak Bob masih hadir ya Pak ya. Tadi sudah janji juga akan membuka acara ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja Pak Bob silahkan untuk membuka acara Kala IMA Business Forum untuk edisi keempat pada kesempatan kali ini. Silahkan Pak Bob. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk semua. Semoga teman-teman semua, baik yang di Indonesian Marketing Association Chapter Makassar, semuanya dalam keadaan sehat, maupun dari Kala Group dan teman-teman dari Tribun Timur. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami semua yang akan men-sharing sedikit tentang apa yang PLN lakukan di dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atas customer satisfaction, tapi kami lebih menuju kepada customer experience-nya dengan teknologi digitalisasi. Di dalam pembahasan ini kita mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang update bagaimana kondisi PLN saat ini, berapa pelanggannya, berapa semua aset yang kita punyain. Kemudian kita akan berlanjut, kita akan juga membahas bagaimana tentang bisnis digitalisasi dan produk-produk layanan kita, sehingga kita dalam mengaktifasi saat ini dan juga ke depannya. Mas Joni, kita sharekan sedikit bahan-bahannya. Nah, jadi yang pertama itu adalah tentu saja nanti akan diteruskan oleh Pak Munif. Pak Munif, Pak Joni yang ketiga. Langsung slide ketiga saja. Nah, kalau kita perhatikan bisnis outlook yang di PLN ya, akan bercerita sedikit, kemudian kita akan berbicara tentang transformasi digital seperti yang saya sampaikan dan produk sales kita. Next, Pak Munif, Pak Joni. Nah, kalau kita bisnis outlook PLN itu seperti apa? Kalau kita lihat sekarang PLN itu hampir pelanggannya sudah mencapai lebih daripada 80 juta. Tepatnya 80,9 juta, ini 59 juta, ini masih per Juli. Kemudian kalau kita lihat rasio elektrifikasi atau jumlah keluarga yang menikmati listrik dibanding dengan jumlah keluarga yang ada di Indonesia ini sudah mencapai 99,38%. Tapi walaupun kita melihat angka ini besar 99,38%, namun tentu saja masih sekitar 6 keluarga itu belum menikmati listrik. Itu sekitar, kalau kita kalkulasikan, ada lebih kurang sekitar 400.000 kepala keluarga. Ini juga tantangan kita ke depan. Kemudian penjualan kita pada energi sampai Juli itu sudah mencapai 144,79. Ini tumbuh dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama, Juli, year on year-nya kita akan mengalami kenaikan tentu saja di dalam penjualan tenaga listrik kita sebesar 4,48%, 4,44% ya.
Kemudian kita lihat sekarang adalah bagaimana kapasitas terpasang kita. Jadi kalau kita perhatikan kapasitas terpasang kita sudah transmisinya sedikit sekitaran adalah 61,334 km sekuitnya. Coba dikalikan saja berapa keliling bumi ini. Kalau kita keliling bumi sudah berapa kali kita bisa keliling bumi ya. Kemudian kapasitas terpasang seluruh Indonesia itu sudah mencapai 64 gigawatt. Nah, di dalam kita lihat susut di energi kita sudah mencapai 8,33. Nah, penjualan PLN ini memang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi hanya di tahun 2020 seperti kita ketahui bersama, di tahun ini adalah tahun 2020 adalah tahun di mana pertama kali itu COVID-19 dan kita merasakan bahwa penanganan kita belum sebagus daripada sekarang, di mana tentu saja pertumbuhan kita pada saat itu minus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu minus 0,74%. Ya. Sedangkan revenue kita terus sebenarnya revenue kita semakin naik sebenarnya dari tahun ke tahun, dan revenue ini juga ditopang oleh karena masih banyak subsidi dan kompensasi pemerintah. Di mana subsidi dan kompensasi dari tahun ke tahun juga naik karena meningkatnya jumlah pelanggan yang menikmati daripada kebutuhan daripada listriknya. Jadi walaupun kita 2020 tentu saja penurunan daripada pendapatan kita sekitar minus 6,04%. Next. Ini adalah salah satu tantangan penyediaan energi di Indonesia yang ini menjadi bagian kita mengapa kita melakukan transformasi besar-besaran. Kalau kita perhatikan ada secara internasional ya, secara umum kita menghadapi tantangan 3D, di mana tantangannya adalah decentralization, digitalization, and decarbonization. Apa artinya ini? Kalau kita lihat dekarbonisasi, orang mulai berbicara tentang green energy. Green energy ini tentu saja bagaimana mengeluarkan energi yang bisa secara sustainable, dan kemudian dia hijau, ramah terhadap lingkungan. Kemudian kalau kita berbicara tentang decentralization, di mana diharapkan semua daripada yang misalnya tersentralisasi bisa mempunyai mikro sendiri atau tempat-tempat sendiri yang walaupun menjadi satu bagian tidak terpisahkan, tetapi menjadi subsistem dan subsistem ini bisa dimandirikan atau bisa terlepas atau bisa bergantung kepada sistem yang besar. Tetapi apabila ada masalah, maka sistem kecil ini bisa lepas dan bisa mandiri menopang daripada energi itu sendiri. Itu berarti kita berbicara tentang bagaimana nanti kira-kira sistem-sistem yang kecil itu terbentuk, dan semakin banyak sistem yang itu ada menjadi suatu bagian sistem yang besar, tetapi di situ ada juga terdapat orang-orang yang produser kecil atau microgrid, kemudian ada pelanggan-pelanggannya. Nah, kalau kita melihat kepada dekarbonisasi ya, dekarbonisasi tentu saja kita ada transisinya. Nah, ini adalah transisi daripada energi ini secara internasional. Diperkirakan pada tahun 2050 itu listrik menjadi pusat energi. Jadi sebenarnya listrik itu adalah energi masa depan. Semuanya berubah menjadi listrik, dan listrik bisa diubah juga menjadi energi-energi lain. Dan yang paling efisien nantinya ke depan adalah hanya listrik. Kemudian tantangan penurunan pemakaian energi karena adanya prosumer, produser sekaligus consumer, itu juga menjadi tantangan decarbonization kita, di mana nanti setiap individu atau setiap rumah nanti mempunyai suatu kemampuan untuk berbicara memproduksi listrik dengan tentu saja listrik yang green seperti rooftop ya. Kemudian ini kan micro wind dan sebagainya. Kemudian juga ke depan juga kalau di transisi energi ini ada juga nanti storage, seperti kita pelajari dulu tidak ada mekanisme yang efektif untuk menyimpan, tetapi ke depannya sudah ada nanti dengan kemajuan teknologi bagaimana menyimpan ini secara. Kemudian integrasi EBT dan sebagainya. Inilah adalah decarbonization. Sehingga kita di dalam 3D ini kita ada trilema yang harus kita lakukan juga. Trilema itu 3 lema yang harus juga diperhatikan dengan ini. Artinya apa? Di dalam kita membicara tentang decentralization, maka di situ ada affordable dan reliable. Nah, kalau kita berbicara tentang decarbonization, tentu saja harus tetap sustainable, tetapi tetap affordable dia. Harus tetap mampu dibayar atau mampu diakses secara ekonomis oleh setiap pelanggan.
Nah, untuk juga tantangan ke depan, kalau reliable dan sustainable, kita harus bagaimana reliable tetapi sekaligus sustainable, maka harus timbullah digitalisasi. Inilah hal-hal yang menjadi bagian pokok yang harus menjadi bagian daripada pengembangan energi ke depan. Sehingga siapapun dia, apabila dia ingin tetap eksis, maka mereka harus tetap dapat mengantisipasi dan merespon akan hal ini. Maka untuk itulah PLN akan berusaha untuk melalui transformasi PLN. Next, John, dan saya serahkan kepada Pak Munib karena sudah ini ya. Monggo Pak Munib, nanti dilanjutkan oleh Pak Munib ya, teman-teman sekalian. Next, Pak Munib, monggo Pak Munib di demand growth kita. Halo, Pak Munib. Ya, baik, terima kasih Pak Bob. Oke. Izin Pak Bob saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik, saya coba untuk melanjutkan penjelasan di slide berikutnya terkait dengan demand growth. Di sini terlihat bahwa perjalanan dari pertumbuhan demand sejak tahun 2011 ya, kemudian proyeksi hingga tahun 2024. Terlihat bahwa sampai dengan 2017 ya, memang terjadi fluktuasi, kemudian yang sangat terjadi penurunan yang menukik ini adalah mulai di tahun 2019-2020 ya. 2020 tadi sudah dijelaskan bahwa kita pertumbuhan minus 6 ya, 6,16%. Dan namun demikian kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk melakukan segmentasi layanan, dan ternyata dari segmen-segmen tertentu ternyata ada kelompok-kelompok pelanggan yang justru tumbuh dan survive di era pandemi ini. Dan ini terlihat di tahun 2021 bahwa industri seperti pengelolaan untuk memastikan bahwa termasuk pertumbuhan ekonominya, tentu kita juga ingin pasca pandemi ini kita melakukan kegiatan pendekatan dengan segmen-segmen pelanggan tertentu untuk memastikan bahwa industri, bisnis maupun kelompok-kelompok usaha ini bisa melangsungkan kegiatan usahanya, dan kami tetap siap melakukan support untuk penyediaan tenaga listriknya. Next mungkin Pak John. Kemudian kita masuk ke kegiatan transformasi digital PLN. Nah, transformasi digital PLN seperti yang saya lihat di judul bahwa digitalisasi layanan ini tentu tidak harus dilakukan secara komprehensif ya, artinya secara paripurna. Merujuk kepada transformasi PLN, ya ada 4 pilar utama, yaitu green, lean, inovatif, customer focus, ya di mana mungkin sudah diketahui ya, sekilas saya jelaskan bahwa green ini bagaimana PLN menuju untuk masuk kepada perusahaan yang lebih ramah lagi lingkungan. Ya, kita mendorong kegiatan-kegiatan pemanfaatan tenaga listrik untuk lebih ramah lingkungan. Kemudian lean menjadi perusahaan yang lebih efisien, ramping dan lincah. Kemudian inovatif menciptakan model bisnis inovasi, dan customer focus ini yang paling penting, bahwa kita harus betul-betul fokus kepada apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Ini adalah upaya untuk mencapai ya visi kita untuk menjadi perusahaan ya yang terbaik di Asia Tenggara dan pilihan nomor 1 dari solusi energi bagi pelanggan. Kemudian di sini untuk transformasi ini kita juga membutuhkan strategi-strategi ya. Yang pertama adalah organisasi dan pegawainya, people ya, organization and people, kemudian teknologi yang advance, kemudian national development. Nah, ini juga menjadi hal yang akan kita rujuk ya, bagaimana transformasi ini kita dorong untuk mendukung national development ini. Kemudian financial sustainability,
kesinambungan kemampuan finansial. Yang kita ketahui bersama bahwa memang bisnis artinya PLN ini adalah fully regulated ya, terutama dalam hal bagaimana PLN menerima pendapatan karena tarif ditentukan oleh pemerintah. Sementara biaya operasi, biaya pokok produksi ini masih berlaku bebas sesuai dengan harga pasar. Tentunya ini tantangan yang luar biasa di mana kita harus betul-betul meningkatkan ya, produktivitas dan efisiensi sehingga kita bisa mendapatkan angka BPP yang memang betul-betul paling efisien dan optimal. Tentunya peran dari digitalisasi ini sangatlah penting kita dorong untuk kita kembangkan. Berikutnya Pak John. Proses digitalisasi ketenagalistrikan ini seperti tadi saya sebutkan bahwa perlu dilakukannya secara komprehensif. Jadi untuk bisa melakukan kegiatan digitalisasi di sisi pelanggan, untuk kepuasan pelanggan, untuk customer focus, kita perlu juga membangun digitalisasi di dapurnya, di rantai pasok dari ke belakang. Mungkin sekilas Bapak Ibu sekalian, bahwa PLN ini proses bisnis kan dimulai dari pembangkitan, transmisi, kemudian distribusi, ya, kemudian kita dilanjutkan oleh kegiatan retail atau pelayanan penjualan. Nah, untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi dan ketahanan sistem, serta meminimalkan dampak lingkungan, kita mengakomodir jenis teknologi ya untuk mengembangkan pola-pola yang dapat menciptakan kesinambungan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari sisi power plant, kita melakukan upaya untuk melakukan pemantauan, baik itu menurunkan emisi, kemudian untuk memperbaiki kurva beban, kemudian untuk memperbaiki optimalisasi atau utilisasi pemanfaatan aset, kemudian untuk meningkatkan tingkat pengembalian investasi, termasuk juga untuk menekan adanya pembangkit-pembangkit yang harus beroperasi pada beban puncak. Kemudian dari sisi transmisi itu diharapkan bahwa kita dioptimalkan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas transmisi, kemudian untuk membangun tingkat keandalan, ya, kemudian untuk mengantisipasi jadinya outage, ya. Jadi untuk menekan outage diperlukan konfigurasi dan tata kelola transmisi yang harus didukung oleh digitalisasi tentunya. Dari sisi distribusi, tentunya ini dilakukan juga untuk menekan dari kerusakan-kerusakan peralatan, kemudian juga untuk memastikan titik-titik pengukuran, baik itu di titik pengukuran feeder ataupun tentunya di pengukuran di sisi pelanggan. Kemudian juga menekan reduce distribution cognition impact, ya. Kemudian kita juga perlu mengembangkan digitalisasi untuk memastikan kecepatan pemulihan dari gangguan dan menekan angka gangguan, termasuk baik itu secara luasan wilayah, ya, yang terdampak maupun secara waktu. Dan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, karena kita juga harus efisien, harus memastikan bahwa tidak terjadi susut yang tinggi. Disinilah peran dari digitalisasi distribusi itu untuk memperbaiki angka susut. Dan tentunya tidak hanya memperbaiki atau mengendalikan menekan susut, tapi juga memastikan peta susut itu di titik-titik mana sehingga secara jelas PLN bisa dengan mudah untuk mengendalikannya. Dari sisi retail tentunya ini adalah
di sinergi dari digitalisasi baik dari power plant, transmisi, kemudian distribusi. Nah, dari sisi retail kita juga memperbaiki ya pintu-pintu layanan, kemudian kita mereduce meter reading and field service cost. Nah, dengan adanya layanan digitalisasi, maka aktivitas-aktivitas fisik ya, baik itu membaca meter, kemudian mengendalikan kegiatan pengendalian tunggakan atau pemutusan, ini bisa dilakukan dengan remote. Kemudian untuk ya termasuk untuk kegiatan revenue assurance ya, memastikan bahwa pelanggan itu membayar tepat waktu, kemudian menekan angka tunggakan ya, kemudian untuk juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena pelanggan kita berikan misalnya contoh pelanggan itu dapat melakukan kegiatan pembacaan meternya langsung dari handsetnya atau dari gadgetnya pelanggan. Nah, sehingga barangkali pelanggan-pelanggan yang ingin tidak terganggu privasinya oleh petugas pembaca meter, mereka bisa memilih pilihan untuk melakukan pembacaan meter secara mandiri. Kemudian kita juga kegiatan digitalisasi di sisi retail, di sisi pelayanan pelanggan itu juga untuk menghindari atau mencegah dari adanya kerusakan-kerusakan atau dampak yang mengakibatkan pelayanan kepada pelanggan menjadi terganggu. Kemudian ini untuk berikutnya. Berikutnya, nah ini adalah ilustrasi dari digitalisasi dari sisi power plant, mulai dari yang pertama dari untuk melakukan pengendalian performance dari unit pembangkit. Jadi agar unit pembangkit itu melakukan kegiatan pengelolaan pembangkitnya secara efisien. Ini dilakukanlah peningkatan program dari digitalisasi di sisi pembangkit. Kemudian untuk pembangkit juga dilakukan untuk advanced analytics, sehingga dibutuhkan untuk mencari solusi analitik tingkat lanjut untuk mengoptimalkan efisiensi pembangkit, memperbaiki masa pakai, umur aset ya, sehingga pembangkit itu dapat beroperasi secara sustain dan terkendali. Yang ketiga adalah manfaat dari digitalisasi ini merupakan kegiatan untuk memprediksi kegiatan pemeliharaan, baik itu predictive maintenance ataupun proactive maintenance, sehingga tidak dilakukan lagi berdasarkan time base atau bahkan kalau dulu mungkin breakdown maintenance ya biasanya time base. Kalau sudah predictive maintenance itu betul-betul kita mengganti peralatan yang memang dalam proses pemantauan perekaman data digitalnya memang sudah mengindikasikan perlu dilakukan penggantian, sehingga ini memperpendek juga masa waktu pemeliharaan ya, kemudian membuat perencanaan dari pengendalian dari pemeliharaan juga lebih baik. Kemudian berikutnya ada sensor automated equipment. Nah, ini adalah pembangkit yang beroperasi di sistem kelistrikan PLN ini terhubung melalui infrastruktur transmisi, di mana ini dikendalikan secara terintegrasi oleh sebuah sistem, dan adanya sensor dan automatic equipment ini, automated equipment ini yaitu penggunaan sensor dan peralatan yang bekerja secara otomatis untuk mengoptimalkan efisiensi dan keandalan pembangkit. Jadi tidak lagi dilakukan secara manual ya, dikendalikan oleh operator dan manual berdasarkan perintah dari dispatcher, tapi pembangkit itu yang merespon secara otomatis hal-hal yang terjadi di beban, sehingga pembangkit bisa saling menopang, saling beroperasi secara seimbang
dan menjaga sistem kelistrikan secara mandiri. Kemudian yang berikutnya, Digital Operation and Maintenance Management via mobile apps. Nah, pada sisi pembangkitan, dashboard atau back-end ya, monitor untuk aktivitas dari kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit pembangkit ini dapat juga dimonitor ya berbasis melalui Android, sehingga ini juga memungkinkan dilakukannya pengambilan keputusan secara cepat. Jadi informasi tentang kinerja pembangkit, kinerja kemampuan unit ya untuk mensupport membangkitkan listrik ini diintegrasikan dengan monitoring yang dapat dibaca melalui Android, sehingga apabila ada pengambilan keputusan yang mendesak untuk dilakukan, ini bisa diambil dengan cepat. Next, Pak Joni. Nah, ini berikutnya adalah digitalisasi dari transmisi dan distribusi. Untuk peningkatan keandalan di sisi transmisi dan distribusi, dilakukan mulai dari pencatatan aset dan transaksi energi secara manual ya sebelumnya. Kemudian berikutnya kita lakukan adalah pencatatan data aset melalui pemeliharaan dengan efektif, efisien menggunakan tools aplikasi. Kemudian yang kedua, pencatatan aset dan transaksi energi secara digital memakai aplikasi. Nah, ini dengan harapan dapat dilakukan penurunan SAIDI ya atau durasi dari gangguan baik itu di transmisi dan distribusi. Kita menggunakan Enterprise Asset Management sebagai tools untuk merubah ya dari budaya pencatatan aset secara manual, pencatatan baik itu perekaman data kondisinya, nah ini dilakukan secara dengan digital, sehingga hal-hal yang bisa didapatkan direkam melalui aplikasi pencatatan aset ini bisa dijadikan alat untuk melakukan analisa penilaian performa dari peralatan-peralatan tersebut. Kemudian kita juga melakukan pemantauan ya, kegiatan pemantauan transaksi energi ya dengan menggunakan NEON, yaitu neraca energi online, sebagai tools untuk merubah budaya pencatatan transaksi dari manual menjadi real time. Jadi dari setiap pembangkit, kemudian setiap gardu induk, energi yang mengalir yang disalurkan ini dicatat dan diukur secara digital, sehingga dapat diketahui secara real time berapa energi yang diproduksi oleh pembangkit A, pembangkit B, kemudian berapa yang disalurkan di wilayah-wilayah baik itu di gardu induk tegangan ekstra tinggi 500 kV maupun di gardu induk 150 kV. Seterusnya kemudian sampai ke distribusi. Lanjut, Pak John. Nice. Nah, kemudian kita masuk kepada digitalisasi pelayanan. Ya, tadi untuk transmisi dilanjutkan dengan digitalisasi dari sisi distribusi untuk hal yang sama. Ya, nah, kita masuk kepada digitalisasi pelayanan. Saat ini sejak akhir tahun 2020, PLN sudah meluncurkan produk ya, aplikasi yaitu PLN Mobile. Jadi PLN Mobile ini adalah platform ya untuk pada awalnya ya kita maksudkan untuk mengengage ya pelanggan PLN, kemudian kita juga ingin menunjukkan bahwa kita memiliki standar kelas dunia ya, dan kita juga ingin sebagai perusahaan utilitas ya ingin lebih dekat lagi kepada pelanggan, dan
kita ingin pengalaman dari layanan oleh pelanggan itu lebih meningkat lagi. Kemudian di tahun 2021 dan 2022 ini kita menyempurnakan lagi ya aplikasi PLN Mobile ini masuk kepada digitalisasi dari layanan. Jadi secara bertahap fitur-fitur layanan yang sebelumnya dilakukan secara melalui gerai-gerai layanan ya. Jadi pelanggan harus datang ke loket pelayanan, harus kontak ke kontak center 123 atau harus mengunjungi situs atau webnya PLN untuk menerima mengakses kebutuhan layanan. Kita secara bertahap kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Sehingga untuk layanan pasang baru, tambah daya, kemudian untuk layanan penyambungan sementara, bahkan untuk bayar rekening, pembelian token ya untuk payment, untuk pengaduan keluhan itu sudah kita masukkan ke dalam aplikasi dari PLN Mobile. Sehingga ke depan kita akan dorong terus ya untuk tahun berikutnya, tahun-tahun ke depan kita akan dorong terus tidak hanya untuk fokus kepada pelayanan yang bersifat transaksi energi, tapi juga beyond KWH atau beyond dari energi listrik. Saat ini pelanggan PLN sudah mencapai 80 juta lebih ya. Dan saat ini juga bahwa PLN Mobile ini sudah diunduh oleh lebih kurang 10 juta lebih pengguna. Nah, dari 10 juta lebih pengguna ini kita masih ingin bahwa paling tidak 25% dari pelanggan, ya, khususnya pelanggan rumah tangga atau residensial, bisnis ya atau industri kecil gitu, itu bisa memanfaatkan sebesar-besarnya pintu layanan. Nah, era digitalisasi kemudahan ini sangat membantu PLN untuk bisa mengoptimalkan lagi resources yang selama ini sudah dilakukan secara manual, baik itu di loket-loket fisik ya, gerai-gerai layanan maupun di kontak center 123. Nah, kemudian secara umum ada dua, yang pertama adalah core bisnisnya, di mana ada penyambungan baru, new connection, kemudian monitoring penggunaan energi untuk yang pasca bayar. Untuk yang pembelian token juga kita bisa mendapatkan historis pembelian token, termasuk ada reminder ya, diingatkan ketika tokennya sudah akan habis gitu, diingatkan untuk mengisi kembali. Kemudian outage management, ini adalah fitur untuk menyampaikan keluhan padam. Jadi kalau dulu sebelum PLN Apps ini ada, masyarakat yang terdampak padam ini berlomba-lomba untuk masuk kontak center 123. Nah, pada saat yang bersamaan CC 123 ini diras, sehingga bahkan masyarakat ini merasa pengalaman customer experience kurang baik ya, karena nada dering, teleponnya tidak diangkat atau sulit masuk ya, karena memang pada waktu-waktu sibuk ya, ketika terjadi pemadaman apalagi meluas, ini operator dari kontak center itu sibuk semuanya untuk menerima keluhan. Nah, pada PLN Mobile ini dengan mudah sekali ya, pelanggan itu tinggal langsung mengirimkan informasi tentang keluhan padam, maka kita sudah tahu pelanggan itu di mana, identitas pelanggannya berapa, lokasinya, dan kita tinggal mendistribusikannya lagi kepada teman-teman kita di lapangan untuk menelusuri atau memberikan informasi kalau memang terjadi pemadaman meluas yang berdampak pada padamnya pelanggan tersebut. Kemudian pembayaran juga kita buka, ada fitur pembayaran yang cukup banyak, mulai dari virtual account, kemudian ada debit ya, kemudian ada untuk fitur kartu kredit juga sudah tersedia, termasuk juga dompet dompet digital juga kita sudah menyediakan. Lanjut Pak Jan. Next. Nah, ini tadi seperti yang
saya lebih dulu jelaskan. Jadi ini adalah fitur dari PLN Mobile ya. Fiturnya mulai ada informasi juga kalau misalnya tambah daya atau pasang baru itu berapa biayanya ya, sehingga masyarakat tidak perlu bertanya kepada orang-orang yang tidak kompeten dan bahkan nantinya akan mereka memberikan harga yang tidak transparan. Jadi kita dengan PLN Mobile ini memberikan informasi yang sangat transparan tentang berapa biaya pasang baru dan tambah daya yang harus dibayar oleh pelanggan. Kemudian catat meter ini juga adalah fitur yang dapat digunakan oleh pelanggan, khususnya pelanggan pasca bayar, ya, karena pelanggan ini bisa memanfaatkan untuk memastikan, jadi secara yakin bahwa stan yang dikirimkan itu memang stan yang stan register yang digunakan oleh pelanggan. Nah, kemudian untuk laporan pengaduan juga kita buka, dan ada fitur juga di PLN Mobile ini terkait dengan Beyond KWH ya, ini adalah iConnect. iConnect ini adalah layanan penyambungan internet yang di-provide oleh anak perusahaan PLN, yaitu PT Icon Plus, di mana PLN itu menyediakan fitur ini untuk kemudahan layanan pelanggan-pelanggan atau masyarakat yang fasilitas internet dengan harga yang bersaing ya tentunya, dan secara umum jauh lebih handal dari kompetitornya. Kemudian info stimulus ini terkait dengan masyarakat yang memang oleh pemerintah diberikan stimulus terkait dengan dampak pandemi ini. Ada beberapa kelompok pelanggan 450 VA yang subsidi ini yang diberikan stimulus. Nah, masyarakat dapat mengecek di fitur ini apakah pelanggan nomor ITPOL ini mendapatkan stimulus atau tidak. Kemudian berikutnya adalah fitur Listriku. Nah, fitur Listriku ini adalah sebuah platform ya yang mempertemukan pelanggan PLN itu dengan jasa perbaikan instalasi listrik. Seperti diketahui bersama bahwa instalasi listrik di rumah itu adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan miliknya pelanggan. Sehingga PLN dalam hal ini memang tidak bisa masuk ke perbaikan instalasi, tapi kami memiliki anak usaha yang menyediakan platform ini. Nah, di platform ini banyak sudah tergabung ya tenaga-tenaga bersertifikat yang berada di bawah naungan badan-badan usaha yang juga bersertifikat, memiliki license ya untuk memperbaiki instalasi-instalasi listrik di rumah pelanggan. Nah, berikutnya Charge-in ini adalah aplikasi untuk pemilik kendaraan listrik ya, layanan kendaraan listrik. Jadi di aplikasi Charge-in ini pelanggan ini dimudahkan untuk mendapatkan akses tentang keberadaan atau lokasi dari stasiun pengisian kendaraan listriknya. Jadi stasiun pengisian Strum-nya ini bisa dilacak di Charge-in ini. Kemudian dengan aplikasi Charge-in ini pada para pemilik kendaraan ini juga mendapatkan akses untuk melihat historis pengisian, kemudian kalau ini nanti diintegrasikan dengan dengan peralatan home charger atau home charging yang ada di rumah yang memiliki kendaraan listrik, maka dengan aplikasi ini pelanggan pemilik kendaraan ini juga dapat stimulus juga, dapat diskon dari tarif listrik ya, diskon dari harga listrik yang dapat didapat mulai dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Jadi ketika mengisi mengisi kendaraan listriknya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu
dapat diskon 30%. Nah, kemudian info dan promo, untuk info dan promo ini seluruh kegiatan-kegiatan, aktivitas, kegiatan promo, layanan, diskon ya, ini kita informasikan secara jelas di di PLN Mobile ini, sehingga jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa segera mendownload PLN Mobile, karena jangan sampai nanti ada promo-promo atau kegiatan-kegiatan yang banyak menguntungkan bagi pelanggan ini terlewat. Baik, mungkin lanjut next slide Pak Joni. Ini sebagai contoh saja untuk informasi tentang menu-menu di dalam PLN Mobile. Jadi untuk pembayaran atau pembelian token itu bisa melalui virtual account, kemudian bisa debit ya, debit instan, virtual account, kemudian debit instan, ada dompet digital ya. Ini ada Doku, ada OVO, ada Link Aja ya, kemudian kartu debit ada Doku ya, Doku ada. Nah, kemudian ada beberapa channel yang bebas biaya administrasi. Untuk virtual account itu Bank BRI dan Bank Mandiri. Kemudian untuk pembelian token, kita akan kembangkan lagi sebentar lagi ya di PLN Mobile ini ada denominasi token. Kalau selama ini Bapak Ibu sekalian membeli token itu paling murah 20.000. Tapi dengan melalui PLN Mobile itu bisa membeli mulai dari 5.000, 10.000 dan 15.000. Nah, ini juga mengakomodir juga kebutuhan-kebutuhan pelanggan-pelanggan kecil atau pedagang-pedagang kaki lima yang biasa menggunakan membeli listrik di stasiun-stasiun pengisian listrik umum atau SPLU yang modenya adalah prabayar. Jadi dia misalnya mengisi 10.000 untuk satu malam berjualan, kalau 20.000 mungkin terlalu banyak, tapi kalau nominasi kecil itu cukup gitu ya. Ini sebagai contoh. Baik, next Pak Joni. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kemudahan untuk memberikan informasi tentang stand meter, pembacaan meter. Banyak pelanggan pasca bayar yang merasa ingin tidak terganggu privasinya, sehingga tidak perlu harus didatangi, tidak harus membukakan pagar, tidak harus mempersilahkan masuk, sehingga dapat memilih pilihan untuk menggunakan fitur ini. Jadi dengan mengirimkan foto, kemudian memasukkan stand meter secara mandiri dan mengirimkannya langsung melalui handsetnya masing-masing di rumah. Sangat mudah dan efisien. Namun demikian, kami juga mengharapkan adanya konsistensi dari pelanggan yang menggunakan fitur ini, karena agar nanti pemantauan penggunaan energi listriknya itu dapat sama-sama terkendali. Jadi kalau kita biasanya memberikan informasi tanggal 25 dibaca, kita informasikan notifikasi untuk mengirimkan stand meter pelanggan di tanggal tersebut. Berikutnya estimasi tagihan listrik juga bisa didapatkan apabila pelanggan menggunakan fitur ini. Jadi ketika kita mengirimkan stand meter, maka akan dapat informasi tentang estimasi perkiraan tagihan rekening yang harus dibayar di bulan berikutnya atas pemakaian yang standnya sudah dikirimkan. Nah, ini sebagai salah satu keunggulan dari fitur ini dan PLN Mobile. Lanjut, next, Pak Joni. Kemudian ini adalah support yang dilakukan oleh PLN
dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Diawali dengan adanya PLN Mobile, ya. PLN Mobile ini menjangkau seluruh Nusantara, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Nah, kami melakukan kegiatan supporting untuk memberikan layanan atas digitalisasi dari layanan di retail ini, itu dengan tersedianya 22 unit induk distribusi dan wilayah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kemudian kita juga di bawah 22 unit induk distribusi dan unit induk wilayah ini itu ada 159 unit pelaksana pelayanan. Jadi unit atau cabang atau area layanan. Nah, dari 159 ini kita memiliki 856 unit layanan, ya, atau ULP. Kemudian disupport lagi dengan aplikasi monitoring, manajemen outage manajemen, kemudian aplikasi keluhan terpadu, kemudian ada customer relation management, ya. Ini yang akan memastikan bahwa eksekusi di lapangan atas order atau perintah atau permohonan yang disampaikan oleh pelanggan di PLN Mobile itu dipastikan dapat tereksekusi dengan sebaik-baiknya di seluruh wilayah layanan. Di samping dari unit armada kita, ya, armada yang melayani secara fisik personil kita, kami juga membackup pelayanan PLN Mobile itu dengan kontak center, ya, 123, ya, di mana kita memiliki 9 site, ya, 9 site dengan 720 saluran, dengan operator berjumlah lebih dari 1.000, ya, 1.123 personil, dan saat ini kontak center ini sudah tidak membutuhkan prefix lagi. Jadi pada akhir Agustus atau September ini kita sudah tidak lagi menggunakan kode area untuk menghubungi kontak center dimanapun berada. Jadi kalau dulu misalnya ada di Jakarta, telepon melalui telepon rumah, kita pencet 021 123. Atau misalnya di Bandung, misalnya 022 123. Nah, saat ini kita berusaha, ya, kemudian kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga kita bisa mendapatkan manfaat keutamaan dari dari keyboard di telepon lokal maupun di handphone, ya. Jadi kita tidak menggunakan prefix lagi untuk menghubungi 123. Ini sebuah kemudahan yang luar biasa, dan 123 itu memang menjadi layanannya PLN, dan ini branded sudah menjadi miliknya PLN. Bahkan apabila ada perusahaan layanan publik lain yang menggunakan 123 itu diminta untuk memilih angka lain untuk pintu layanannya. Baik, mungkin next. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya dari support di unit layanan, kemudian adanya kontak center. Kita juga melengkapi lagi, ya. Kalau tadi unit layanan itu adalah sarana fisik dan personil, kemudian kontak center itu adalah alternatif dari pintu layanan yang sebelumnya sudah kita rilis. Nah, yang berikutnya adalah outage management, ya, auto dispatch, ya, dan info ini untuk memastikan informasi tentang kegiatan atau tentang gangguan pemadaman baik itu terencana maupun tidak terencana. Nah, kalau sebelumnya pelanggan tidak terinformasi kalau ada kegiatan pemadaman baik yang terencana maupun tidak terencana, maka dengan menggunakan PLN Mobile, pemilik dari pengguna dari PLN Mobile itu mendapatkan informasi tentang notifikasi padam. Di sini adalah monitoring dashboard, ya, untuk melakukan
pengaturan atau pengelompokan yang secara sistematis dan tentunya digitalize ya, sehingga notifikasi padam ini dapat langsung bisa diinformasikan melalui PLN Mobile apabila pada satu sistem kelistrikan atau satu subsistem kelistrikan itu terdapat gangguan. Jadi ini contohnya ada yang berdasarkan radius, kemudian berdasarkan target spesifik ya, karena beberapa wilayah ya khususnya di Jawa, Madura, Bali ini kita data-data pelanggan ini sudah cukup lengkap, terutama data teknisnya. Pelanggan disuplai dari gardu mana, dari feeder mana, penyulang mana, dari gardu induk mana, ini sudah lengkap, sehingga ketika terjadi gangguan di salah satu gardu induk atau salah satu penyulang atau salah satu trafo, maka pelanggan-pelanggan yang datanya disuplai oleh trafo atau penyulang atau gardu itu dapat kita berikan notifikasi, tentunya melalui PLN Mobile. Ini sebagai contoh ilustrasinya kita melakukan pengelolaan dari outage notification. Baik, kemudian berikutnya, nah ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk Listriku ini adalah sebuah platform di mana ini dimiliki oleh anak perusahaan PLN yaitu PT Halera Power yang menciptakan platform prinsipnya hampir seperti Gojek gitu ya. Kalau Gojek ini jasa transportasi, jasa pengiriman, jasa pembelian produk atau makanan. Nah, untuk ini jasa dalam hal perbaikan instalasi, kerusakan instalasi atau kegiatan untuk penambahan, penyambungan, dan perluasan instalasi, pemasangan instalasi. Nah, di sini saat ini kurang lebih sudah 2.000 teknisi yang tersedia, dan ini akan kita kembangkan lagi sehingga seluruh Indonesia akan bisa masuk tercover dalam pelayanan Listriku ini. Tentunya ini bertahap karena kita melibatkan pihak luar dari PLN, artinya pihak dari Badan Usaha Jasa Instalatir yang akan kita gandeng untuk kesediaannya untuk mendaftarkan teknisi-teknisinya menjadi teknisi di platform Listriku ini. Layanannya transparan, informasi tarif harganya juga jelas, jasanya juga jelas, dan ke depan Listriku ini terus dikembangkan, bahkan tidak hanya untuk memberikan jasa layanan perbaikan, tapi juga penyediaan pembelian peralatan-peralatan listriknya. Sehingga nanti pelanggan itu bisa membeli peralatan listrik itu di toko di sekitar pelanggan itu dengan informasi dan harga yang transparan. Baik, next. Nah, ini adalah komparasi dari beberapa aplikasi perusahaan utilitas ya yang ada di ASEAN. Jadi ada dari Singapore Power Limited, kemudian ada dari Vietnam Power, kemudian dari TNB dari Malaysia. Nah, kelihatan dari sini untuk downloadernya saja kita perbandingkan bahwa PLN saat ini sudah 10 juta lebih. Mungkin untuk Singapura karena jumlah pelanggannya juga sedikit barangkali ya. Jadi memang 500.000 ini juga mungkin sudah cukup banyak. Kemudian untuk Vietnam ini juga kurang lebih 5.000, mungkin masih awal-awal. Kemudian untuk downloader dari perusahaan dari TNB ini ada 1 juta. Nah, kita lihat fitur-fiturnya, hampir sebagian sudah memiliki fitur untuk pembayaran, informasi tagihan, kemudian kegiatan-kegiatan layanan ya, status layanan,
Namun ada hal-hal yang ini menjadi keunggulan, ya. Kita memiliki live chat ya dengan customer service, ya fitur live chat, kemudian untuk pengaduan keluhan dan gangguan, kemudian outage notification ini yang menjadi hal yang kita unggulkan, kita lebih advance. Kemudian untuk swap cam dan ini juga menjadi keunggulan. Untuk charge in barangkali beberapa seperti di Singapura juga ada electric vehicle charging ya. Dan untuk Vietnam Power mungkin masih belum ya. Di Malaysia juga mungkin belum. Ini yang menjadi komparasi dan dari rating ya alhamdulillah saat ini untuk PLN Mobile itu masih bisa kita jaga di rating 4,5 ya dari skala 5. Mudah-mudahan ini kita bisa terus jaga dan tentunya masukan dari pengguna kemudian segala yang dirasakan oleh pelanggan kita rekam. Jadi customer journey dari pengguna PLN Mobile itu kita monitor, kita rekam, kita lakukan perbaikan, perumusan masalah, kemudian kita usulkan program-program improvement-nya dan kita eksekusi. Ada yang dari sisi improvement untuk peningkatan performa dari aplikasi, ada juga yang kita perbaiki dari sisi eksekusinya di lapangan. Semua kita address untuk kita perbaiki. Recording in progress. Masih ada lagi? Ya, PLN Mobile efektif dan responsif. Next. Cukup, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Selamat sore. Iya, terima kasih Izin banyak, putar Pak. video sebentar Pak Munib ya. Oh ya, mohon maaf Mbak. Ya, silakan. Ini ternyata ada video nih yang izin untuk diputar ya sebentar. Oh ya, monggo Pak. Terima kasih. Selamat. PLN Mobile mengkonsolidasikan dan mengubah proses bisnis dan pelayanan pelanggan dari yang terkotak-kotak dan terpisah-pisah menjadi terintegrasi dan terkonsolidasi. Semua layanan kelistrikan PLN tersedia melalui platform Super Apps ini. PLN Mobile membuat layanan kepada pelanggan lebih efektif dan responsif karena memberikan kemudahan bertransaksi, pengaduan response dan recovery time yang lebih transparan. PLN Mobile juga memberikan layanan Beyond KWH. Melalui iConnect, pelanggan dapat memperoleh layanan internet broadband plus TV dan konten dengan dukungan jaringan fiber optik yang andal. PLN Mobile juga memiliki menu Listrikku yang menawarkan layanan perbaikan instalasi listrik milik pelanggan. Dan menu Charge In yang memandu pelanggan untuk mengisi baterai mobil listrik di stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. PLN Mobile, semua makin mudah. Terima kasih Pak John. Silakan Mbak. Wawancara. Baik, terima kasih banyak Pak Munif Budiman. Jadi lengkap sekali ya tadi dipaparkan bagaimana sih sebenarnya PLN ini untuk dalam hal digitalisasi ya untuk kepuasan pelanggan, dan salah satunya memang tadi berfokus kepada PLN Mobile. Ya Pak, memang tidak bisa kita pungkiri nih sejak pandemi COVID-19 merebak mungkin ya kita semuanya beralih ke digital nih. Mungkin dulu-dulunya kita masih senang ketika ada interaksi secara langsung, mau bayar listrik misalnya kita langsung datang ke pusat layanan tertentu dan segala macam gitu ya, ada pengaduan dan segala macam kita harus datang langsung nih ke kantornya dan segala macam. Cuman sekarang seiring berjalannya waktu karena pandemi juga ya, dengan dimana juga kita diminta untuk tidak berkerumun dan segala macam,
kebiasaan masyarakat beralih memang ke digital Pak, dan PLN Mobile ini mungkin memang bisa menjadi solusi yang paling tepat dalam situasi seperti sekarang. Ya, karena saya mengingat betul di awal-awal pandemi COVID-19 itu kan mungkin dari karyawan-karyawannya PLN saat itu memang dilarang untuk keluar rumah untuk mencatat meteran gitu Pak ya, karena dianggap mungkin ini bahaya juga untuk mereka. Di sisi lain juga masyarakat takut kalau misalnya ada interaksi dari orang luar dan segala macam. Sehingga waktu itu secara mandiri masyarakat nih diminta untuk mengirim sendiri nih pemakaian mereka melalui, waktu itu ada layanan WhatsApp juga dan segala macam. Kemudian juga di samping itu juga kita waktu itu juga banyak mungkin kita baca di media di mana masyarakat pelanggan diminta untuk mengunduh aplikasi mobile PLN ini ya, PLN Mobile ini, karena di situ juga kita bisa mengontrol nih sudah seberapa banyak nih pemakaian kita dan segala macam. Jadi cukup efektif, apalagi tadi Pak Pak Munif sempat menyampaikan nih bahwa penggunanya luar biasa, sudah 10 juta lebih ya Pak ya, yang artinya itu mungkin artinya dalam waktu akhir tahun 2021 pasti akan bertambah terus Pak, seiring dengan kebutuhannya masyarakat, apalagi tadi kan lebih komplit lagi nih fitur-fitur yang bisa kita akses ya di aplikasi tersebut. Dan ratingnya cukup bagus nih, 4,5, jadi 4,5 bintang ya Pak ya, dari rating dari pengguna itu pasti akan bertambah terus seiring dengan kebutuhan masyarakat juga yang semakin meningkat. Dan sekarang juga jangankan PLN mungkin Pak ya, juga mungkin dari sisi di sini kan ada Kala Group juga, banyak hal yang mereka sudah beralih ke digital semuanya. Jadi kita bisa misalnya nih yang di bisnis tadi ada Kala Care, kemudian juga dari sisi mallnya misalnya, dulunya kan kita ketika mau pengen belanja itu kan langsung datang nih ke mall untuk belanja. Jadi saya memperhatikan juga ternyata mereka sudah memiliki aplikasi juga dan segala macam, jadi belanja dari rumah gitu ya. Jadi dengan terus meningkatkan fitur-fitur yang ada gitu. Jadi untuk kepuasan pelanggan pastinya ya seiring, mungkin dulu mereka masih ya ribet gitu ya, harus smartphone, tapi makin kesini kan semua makin cerdas, dan saya pikir kalau masyarakat nih yang apalagi mereka yang aktif pasti semua menggunakan smartphone gitu ya, termasuk media juga nih, Tribun kita juga lebih banyak di smartphone. Mungkin koran hanya berapa gitu yang akan baca koran, selebihnya kita maksimalkan memang di online, di YouTube, Facebook, karena kita tahu masyarakat sekarang semua beralih ke situ ya, termasuk PLN. Nah, baik, untuk seluruh peserta pastinya dari Kala Group, dari kemudian Indonesia, dari IMA ya, dari CEP Indonesia Marketing Association, mungkin ini dari chapter Makassar, Maros, Goa, seperti pekan-pekan sebelumnya kan mereka selalu hadir nih untuk berkontribusi. Kemudian dari rekan-rekan PLN pastinya, karyawan PLN yang ada di Sulsel Habar gitu ya, mungkin juga ada yang ikut gabung di sini, atau mungkin juga ada yang menyaksikan kita baik melalui YouTube ataupun streaming Facebook. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait tadi atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Munif Budiman nih, yang presentasinya cukup komplit nih. Kalau saya sebagai insting jurnalis nih banyak banget data nih Pak yang kita bisa dapat dari apa yang disampaikan oleh Bapak. Tapi mungkin dari teman-teman IMA, dari Kala Group, atau dari PLN ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Ada? Ya, baik. Kalau ini kalau mungkin belum ada tambahan ya dari mereka nih, dari para peserta kita, dari IMA dan juga dari Kala Group dan juga rekan dari PLN. Saya mungkin sedikit Pak ingin bertanya sedikit nih, mungkin karena masyarakat sekarang pasti banyak yang ingin tahu juga ya, apalagi PLN nih sebagai apa ya, kalau tanpa PLN tuh rasanya gimana ya Pak ya, meskipun handphone kita bagus ya kan ya, tapi kalau tidak ada listrik gimana bisa mengisi baterainya dan segala macam, jadi benar-benar kita sangat butuh lah seperti itu. Pak, boleh mungkin di-share juga nih bagaimana dengan langkah kedepannya nih, kira-kira apa yang akan dilakukan lagi PLN, apalagi tadi katanya kan masih banyak tuh masih ada beberapa kakak gitu ya yang belum di cover nih di seluruh Indonesia, kalau nggak salah ada 400.000 lebih ya Pak ya yang belum di cover. Nah Pak, boleh tahu nih hingga akhir tahun 2021 mungkin apa sih yang akan dilakukan oleh PLN terkait
ini apakah akan terus dilakukan listrik masuk desa atau seperti apa? Terus bagaimana nih Pak cara PLN untuk memaksimalkan agar mereka nih masyarakat yang ada di daerah, di desa juga bisa memaksimalkan layanan PLN mobile ini? Apakah mereka juga dilakukan edukasi, sosialisasi atau seperti apa? Karena pasti beda nih mindsetnya dengan kita yang ada di kota yang sudah terbiasa dengan teknologi dengan mereka yang mungkin ada di daerah. Padahal kan juga rawan juga ya kalau mereka harus keluar untuk bayar listrik karena pandemi COVID-19 juga sekarang masih sangat tinggi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Saya coba yang pertama tadi terkait dengan peningkatan rasio elektrifikasi tadi ya, terkait dengan ada 400.000 lebih kepala keluarga yang saat ini terdata masih belum menikmati layanan listrik. Ya memang ini tidak lepas dari kondisi geografis ya, karena masyarakat kita berada di cukup banyak pulau ya. Kalau pulaunya dihitung itu lebih dari 13.700 lebih pulau ya. Meskipun tidak dihuni seluruhnya, tapi ada beberapa daerah-daerah yang memang masyarakat itu belum mendapatkan akses listrik. Nah, betul tadi yang disampaikan bahwa program kegiatan listrik melistriki desa ini terus dilakukan. Namun seiring dengan itu adanya pertumbuhan demografi itu juga menyebabkan yang tumbuh tidak hanya kegiatan kita melistriki, tapi juga desanya sendiri bertumbuh. Yang tadinya desanya misalnya 5, sudah kita listriki 5, ternyata dari 5 desa itu berkembang sehingga mekar menjadi 8 desa atau 10 desa. Nah, ada desa-desa yang kemudian berikutnya menjadi tidak lagi kebagian listrik dan ini harus menjadi tugas PLN untuk melistriki. Nah, tentunya ada beberapa cara. Kita akan melakukan perluasan dari jaringan existing, dari jaringan listrik yang ada. Tapi untuk daerah-daerah yang terpencil, tertinggal dan sangat terdalam gitu ya, baik itu terluar, terdalam, terpencil, ini memang ada treatment khusus. Jadi ada treatment khusus yang dilakukan karena kita harus menyiapkan infrastruktur itu secara isolated, secara mandiri. Karena sulit untuk ditarik jaringan dari yang existing. Karena membutuhkan biaya sangat besar, padahal yang dilistriki mungkin hanya antara 10 sampai 20 kk. Nah, kita menggunakan yang disebut dengan stasiun pengisian listrik gitu ya. Nah, ini mungkin ada sesi khusus nanti untuk menjelaskan, tapi secara sekilas saya sampaikan bahwa di daerah-daerah yang sangat terpencil itu kita tetap memperhatikan, memikirkan bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa menikmati minimal penerangan, ya minimal penerangan atau akses untuk mendapatkan penerangan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan waktu malamnya itu untuk hal-hal yang lebih produktif. Misalnya belajar, kemudian mendengarkan radio misalnya kalau siaran TV tidak tersedia gitu ya. Karena otomatis daerah-daerah terpencil itu bahkan jangankan listrik, sinyal wifi atau sinyal handphone gitu ya, sinyal seluler, listrik pun tidak ada. Nah, itu penjelasannya untuk upaya peningkatan rasio elektrifikasi di Nusantara ini, Mbak. Ya. Yang kedua terkait dengan PLN Mobile, ke depan ini memang betul kami masih pelanggan kita ada 80 juta lebih ya pelanggan PLN dan mungkin sebagian besar juga sudah tercover masuk dalam coverage layanan operator selular. Karena operator selular juga sudah cukup maju, apalagi sekarang ini dengan adanya dampak pandemi ini mereka justru makin subur, makin tumbuh karena kebutuhan tuntutan akan sinyal ini di masing-masing rumah ini luar biasa.
Nah, ini sangat menguntungkan kami dari sisi penyedia aplikasi PLN Mobile ini untuk bisa lebih banyak lagi diakses oleh pelanggan. Nah, ke depannya itu kami akan melakukan promosi member get member. Jadi misalnya kalau Mbak sudah download, kemudian mengajak ya rekan, saudara, keluarga itu untuk mendownload dan meregistrasi, itu mendapatkan kupon undian. 2 kupon undian untuk yang mengajak, 2 kupon juga untuk yang diajak. Nah, kemudian untuk mendapatkan kupon itu di samping mengajak member get member gitu ya, itu juga bisa mendapatkan voucher kupon undian itu dengan menggunakan aplikasi, misalnya membaca meter dengan Swacam, membeli token, kemudian misalnya permohonan pasang baru atau tambah daya atau pengaduan, itu fitur-fitur itu bisa digunakan dan itu bisa menghasilkan voucher kupon undian. Nah, kupon undian itu akan diundi setiap bulan. Jadi otomatis yang paling banyak peluang mendapatkan undian, otomatis yang transaksi kuponnya semakin banyak. Jadi kalau Mbak misalnya 1 bulan ini bisa dapat member 10, berarti sudah 20 kupon didapat gitu ya. Nah, artinya peluangnya 20 itu yang diundi tiap bulan. Hadiahnya pun juga menarik ya, mulai dari peralatan kompor listrik, kemudian ada token juga akan menjadi hadiah kita, pulsa listrik ya, kita jadikan gift dari kendaraan listrik, sepeda listrik, motor listrik, bahkan sampai mobil listrik. Wow. Nah, grand prize-nya ini nanti akan diundi pada akhir Desember. Jadi tanggal 31 Desember itu akan diundi grand prize-nya. Jadi ini juga program ini berdasarkan evaluasi dan studi dan survei kami ya kepada pengguna. Kita ingin kita coba dengarkan harapan dan keinginannya, arahnya kemana, dan ternyata terpilih bahwa pelanggan itu senang dengan kegiatan-kegiatan referral program ini gitu ya. Gitu. Mungkin itu ada lagi tadi yang saya tangkap ini tadi pertanyaannya Mbak untuk ke depan. Ada yang terlewat barangkali pertanyaannya Mbak? Untuk tadi sih lebih bagaimana sih menyasar yang di daerah-daerah gitu Pak, untuk mereka juga bisa memanfaatkan mobile PLN Mobile ini. Oh ya, kayak gitu. Baik. Mungkin ada sosialisasi Baik, jadi, atau seperti apa? Ya, tentu jadi seperti disampaikan tadi di presentasi, kami memiliki 22 unit induk ya. Kalau saya ilustrasikan, kalau di institusi militer itu ya setingkat Kodam ya, Komando Daerah Militer gitu ya, ada 22 unit induk wilayah. Di bawahnya itu seperti Kodim dan Koram itu ada 159 unit layanan. Di bawahnya ada 850 lebih dari unit layanan pelanggan. Yang ini yang selalu secara intens ya berinteraksi dengan pelanggan ya, baik itu dengan komunitas kelompok-kelompok forum komunikasi pimpinan daerah, kemudian kelompok-kelompok usaha, asosiasi-asosiasi. Ini yang mereka lakukan di unit-unit untuk mengajak. Dan tentunya mungkin nggak sempat kita putar slide-nya filmnya Pak Joni ya. Hampir sudah banyak sekali kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota itu yang bersedia secara sukarela memberikan testimoni tentang penggunaan PLN Mobile ini ya. Termasuk contoh misalnya kalau di saya kira kalau di Sulawesi, mulai dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan itu sangat support sekali ya pemerintah daerahnya, karena ini juga membangun komunikasi yang langsung ya dari pelanggan kepada konsumen atau pelanggan kepada PLN
sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang menjadi perantara yang calo gitu sebagian ya, Pak, ya? besar itu banyak sebagian besar itu banyak mengambil manfaat dari kesulitannya masyarakat. Betul. Tentunya ini sangat dampaknya luar biasa karena ada transparansi tentang biaya, harga, ya itu nggak bisa di ini. Kemudian kami menerima pembayaran juga tidak ada cashless kan, jadi semuanya transfer, tidak ada uang yang dititipkan di pihak-pihak tertentu gitu kan, termasuk petugas kami pun, petugas PLN pun juga tidak ada yang menerima pembayaran tunai. Nah ini kita dorong terus Mbak untuk kita sosialisasikan ke seluruh masyarakat di seluruh Nusantara, karena wilayah coverage layanan kita kan seluruh Nusantara ya. Saya kira 859 unit pelayanan pelanggan itu cukuplah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Mungkin itu, Mbak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Baik, untuk peserta ada yang ingin bertanya, saya persilakan langsung kepada Pak Joko Surojo. Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Munib Budiman, Pak Joni. Ya, sore Pak Tribun. Ya, Tribun, kemudian Kala Grup IMA serta PLN yang ada di forum ini. Saya melihat loncatan dari perkembangan PLN ini luar biasa. Terutama sudah merambah pada digitalisasi. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, ya sambil saya juga menjadi bahan compare buat bisnis lainnya mungkin di Indonesia Marketing Association itu. Yang pertama itu Pak, ingin saya tanyakan bagaimana proses digitalisasi ini berlangsung di PLN, berapa investasi alokasi dananya dari transformasi konvensional ke digital ini, kemudian beberapa UMKM itu yang kami bina itu juga pernah sempat menanyakan apa tips efisiensi untuk UMKM mengendalikan pemakaian PLN tanpa mengganggu layanan ke pelanggan. Ini memang banyak terkait pada industri hospitality. Tentunya misalnya mereka memiliki gedung yang bertingkat-tingkat, ya. Jadi ketika aktivitas penggunaan listriknya itu digunakan secara efisien tanpa mengganggu kenyamanan, misalnya ya ruang pendinginnya sudah sejuk dan sebagainya. Kemudian yang pertanyaan ketiga itu core bisnis PLN itu kan setahu saya orang semua tahu hanya di listrik gitu. Nah, saya kok dengar sayup-sayup juga merambah ke bisnis internet gitu loh. Apa iya atau enggak dan mengapa gitu. Kemudian kalau ada anak perusahaan saya itu kan di daerah Pak, itu daerah Pak Ena dulu karena susah listrik tak pakai genset Pak itu. Jadi kalau perbandingannya memang hemat pakai PLN daripada harus membeli solar karena harus menggarap mining atau batu. Kemudian ini yang pertanyaan kelima Pak, apakah sekarang SPKLU itu juga diwaralabakan Pak untuk pengadaan listrik untuk motor, untuk mobil. Nah, kalau ada atau sudah, berapa nilai investasinya? Gitu. Dan yang terakhir Pak, ini buat teman-teman kami di Dewan Ekonomi Indonesia Timur itu perlu masukan dari PLN untuk Indonesia Timur itu prospek ke depannya seperti apa Pak? Demikian, terima kasih Pak. Kurang lebihnya saya Joko Surojo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Munif silakan Pak. Ya,
Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa nih pertanyaannya nih. Waduh. Sampai Ada 5 6 nih Pak ya, yang saya catat ini. Ya Pak Joko, terima kasih. Yang pertama tadi mungkin terkait dengan yang saya tangkap tadi awalnya investasi digitalisasi nih Pak ya. Mungkin saya mohon izin tidak dalam kapasitas juga untuk menyampaikan karena ini mungkin saya ingin menyampaikan gambaran seperti ini Pak. PLN ini saat ini bisnisnya di fully regulated. Jadi kami tidak bisa menjual listrik itu dengan tarif yang kita hitung sendiri berdasarkan BPP kita, berdasarkan biaya-biaya yang kita keluarkan. Itu strictly regulated. Kami ya memang seperti itulah natur bisnisnya. Jadi seperti kita jualan pisang goreng, kita suruh jual 2.000. Nah, tapi kita beli pisangnya itu harganya pasar. Nanti pasar tentukan kalau lagi mahal ya mahal, lagi murah. Nah, ini kita yang serap ini. Nah, program digitalisasi ini yang saya lihat, saya rasakan, ini sebetulnya kita melakukan upaya shifting, Pak. Shifting cost yang tadinya kita lakukan secara konvensional, kita coba untuk timbang kita secara benar, sehingga sebetulnya ini memang banyak hal-hal yang tadinya dilakukan secara menggunakan resources yang lebih banyak ya, yang berulang berkali-kali, ini bisa dilakukan secara sekaligus. Nah, ini yang digunakan, metode-metode ini yang digunakan oleh kami, oleh manajemen, bahwa kita melakukan digitalisasi itu bertahap. Jadi sekarang ini masih ongoing proses Pak. Jadi yang muncul di permukaan sebagai gunung es gitu ya, di permukaan air itu mungkin yang terlihat saja PLN Mobile-nya saja gitu ya. Tapi di bawah itu, bahwa kita harus membangun konstruksi yang kuat di bawahnya sehingga bisa memunculkan pucuk gunung es itu di atas permukaan air, ini yang sudah dilakukan sejak lama Pak, sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi mohon izin Pak, kalau biaya mungkin saya belum bisa memberikan gambaran, tapi Pak Dirut, Pak Wadirut kami ya, BOD kami itu selalu mengingatkan bahwa ruang yang tidak terbatas di dunia ini adalah hanya ruang untuk improvement dan berinovasi. Sementara ruang lain harus dipahami bahwa semuanya terbatas. Bahkan waktu saja terbatas gitu, apalagi sumber daya uang. Nah, kita paham bahwa bisnisnya PLN itu tidak bisa serta-merta, saya pengen jual tarif listriknya bulan ini sekian, nanti sekian. Ini nggak bisa, pemerintah sudah mematok. Dan pemerintah juga mengaudit Pak, biaya-biaya yang menjadi biaya produksi, bahkan apabila itu tidak Kementerian Keuangan mengeluarkan satu aturan di mana pada saat mengaudit biaya PLN itu ada biaya-biaya yang tidak boleh dimasukkan untuk diperhitungkan ke dalam pembayaran subsidi. Nah, itu akan diserap lagi oleh PLN. Makanya dia antara omset dengan bottom line-nya, dengan profit-nya itu memang kalau secara umum bisnis umum orang nggak akan mau bisnis di listrik gitu ya, karena pengembaliannya juga sangat panjang, dan ini memang disecure oleh pemerintah. Nah, termasuk melistriki daerah-daerah terpencil ini kan biaya pokok penyediaan listriknya kan sangat tinggi. Kalau misalnya itu diproduksi oleh pembangkit listrik dari diesel saja, kalau efisiensi pembangkit yang bagus saja, misalnya untuk pembangkit kecil sepertiga liter per kWh gitu ya, atau 1/4 liter per kWh saja. Kalau solar yang subsidi saja sudah misalnya hanya 6.000, kalau sepertiganya sudah 2.000, itu hanya BBM saja. Belum pembangkitnya, belum operatornya, belum jaringan listriknya, belum kWh meternya, semuanya belum.
Nah, ini namun tadi bahwa karena kami bisnisnya ini memang ditopang oleh pemerintah di secure, kami tetap berusaha Pak untuk bagaimana melakukan shifting dari hal-hal yang tadinya dilakukan secara konvensional, kemudian bisa dilakukan secara digital. Termasuk misalnya kalau pembaca meter saat ini sangat kewalahan. Harus membaca meter, harus melakukan pengecekan di lokasi. Nah, dengan adanya shifting aktivitas baca meter secara mandiri, misalnya melalui Swacam gitu di PLN Mobile, maka aktivitas baca meter itu teman-teman petugas itu bisa melakukan pekerjaan yang lain yang lebih yang lebih banyak lagi, misalnya mengecek keandalan saluran saluran masuk ke pelanggan, kemudian memeriksa jaringan-jaringan listrik, kemudian melaporkannya ke unit-unit terdekat untuk melakukan perbaikan secara preventif. Tidak kebakaran dulu baru diperbaiki gitu kan, terlanjur terjadi pemadaman. Mungkin itu yang berikutnya. Kemudian yang ketiga tadi, mohon maaf Pak Joko, sebelum yang internet tadi. Tips untuk UMKM Pak terhadap mengendalikan pemakaian listrik tanpa mengganggu pelayanan ke pelanggan. Ya, betul. Jadi sekarang ini sudah banyak Pak produk-produk smart home ya. Jadi saya kira kami pun juga sebagai penyedia dan penjual energi listrik ini tidak serta-merta ingin pelanggan itu hanya membeli saja dan berboros-boros ria gitu ya. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin justru memastikan kepada pelanggan bahwa kalau Bapak hemat dengan listrik yang dipakai setiap bulan ini, mungkin output Bapak bisa lebih besar, lebih baik lagi. Kemudian margin Bapak juga akan lebih besar. Sama seperti yang kami dorong misalnya dengan pompanisasi untuk kegiatan agriculture electrifying gitu ya. Nah, mereka pakai genset Pak untuk pompa air kan, pompa air pakai genset. Mereka patungan beli BBM. Wah, ini saya bilang, Pak, gimana kalau ini kita tarik? Kita kebetulan punya akses ini. Udah kita istilahnya kita lakukan program dedieselisasi gitu ya. Nah, ini kan juga pertama mereka menghindari penggunaan energi fossil fuel ya, BBM, kemudian bebas polusi, kemudian harganya jauh lebih murah. Nah, sehingga mungkin pemakaian dari patungan beli BBM itu mungkin hanya seperempatnya saja ya untuk bayar listrik 1 bulan, itu dia sudah bisa mengairi sawah dan sawahnya itu secara optimal. Nah, kembali kepada teman-teman yang basisnya industri hospitality, memang tentunya betul Pak. Jadi efisiensi itu penting ya dilakukan, karena kami berharap bahwa tetap tidak mengurangi kenyamanan ya, tidak mengurangi kenyamanan dan security, karena penerangan itu juga bagian dari bagaimana kita menciptakan kondisi yang aman ya, lingkungan yang aman, kemudian nyaman, AC-nya tidak terlalu panas tapi juga tidak terlalu dingin gitu ya. Mungkin kalau secara khusus memang kami tidak memiliki domain ya, kompetensi untuk memberikan konsultasi langsung ya, konsultansi jasa langsung untuk bagaimana mengindikasi. Tapi saya yakin sudah banyak Pak peralatan-peralatan atau tips-tips ya yang bisa diakses untuk bagaimana membuat penggunaan energi listrik itu bisa optimal. Termasuk yang tidak kalah pentingnya itu bagaimana merancang desain dari instalasi kelistrikannya. Nah, ini juga salah satu kunci. Kadang-kadang penghematan itu memang harus dirancang dari gedung itu dibangun seperti apa gitu ya. Kalau misalnya gedung itu dibangun sudah serba tertutup tanpa jendela gitu kan,
otomatis lampu bisa harus nyala 24 jam misalnya gitu ya. Nah, ini juga bagian dari salah satu pentingnya bahwa efisiensi itu atau pengendalian manajemen energi itu dirancang sejak awal. Mungkin itu Pak Joko yang bisa saya sampaikan. Yang berikutnya terkait dengan internet ini Pak ya. Kenapa PLN kok merambah ke dunia itu gitu. Nah, sebetulnya begini Pak Joko, jadi anak perusahaan PT Icon Plus ini perusahaan yang sudah cukup lama ya berdiri ya, awal tahun 2020, awal 2020-an, dan sebetulnya mereka, jadi kami ini sebelum marak penggunaan fiber optik itu sudah digunakan oleh PLN sejak tahun 1990-an. Sebagai apa? Sebagai alat kendali dan komunikasi antara gardu induk satu dengan gardu induk yang lain melalui saluran transmisi tegangan tinggi 150 kV, kemudian 500 kV. Ini penting bagi kami agar apa? Agar satu gardu induk satu dengan gardu induk yang lain itu bisa saling berkomunikasi. Nah, kalau kami harus bayar pulsa juga kan gitu. Ini akan mahal sekali ongkosnya gitu kan. Akhirnya pada saat jaringan itu dibangun, transmisi itu dibangun, kita pasang satu kanal fiber optik yang kapasitasnya cukup besar, Pak. Nah, dalam perjalanannya itu digunakan, dimanfaatkan untuk kegiatan komunikasi layanan internal. Nah, namun demikian ke depan kan kita ingin meningkatkan utilisasi aset, Pak. Nah, kapasitas itulah yang kemudian kita manfaatkan. Karena sudah tersedia di setiap gardu induk itu pasti sudah ada point of presence dari fiber optik. Jadi memang kekuatannya internetnya PLN dalam hal ini Iconet itu di fiber optiknya, Pak. Bukan di satelit, bukan di ini. Jadi di jaringan fiber optik yang handal. Karena backbone-nya sudah tersedia. Nah, sementara banyak tiang-tiang listrik kan sudah miliknya PLN, Pak. Tapi ketika kita masih belum mengutilisasi, itu disewakan ke provider internet kan. Makanya tiang listriknya mungkin Bapak pernah lihat lah, tiang listrik jaringan distribusi kita tuh banyak, kok kabelnya banyak sekali. Itu ternyata, nah ini kita secara bertahap kita akan hentikan persewaan itu. Jadi kita minta pemain-pemain internet, kemudian layanan-layanan telekomunikasi itu untuk menyediakan tiang sendiri. Karena kami ingin mengoptimalkan aset kami secara optimal. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi kita tidak membangun dari awal Pak Joko, karena ini memang sudah ada pada kami. Kalau ini tidak tidak dikomersialisasi atau tidak dimonetisasi sayang. Dan kami memiliki keunggulan atau advantage yang coverage area yang cukup luas ya, cukup luas. Namun demikian kami juga memperhatikan daerah-daerah yang kalau memang tentunya begini, kalau daerah-daerah tersebut belum ada dan kami juga sudah hadir di sana, kami akan optimalkan itu. Apalagi sekarang masyarakat sangat banyak yang membutuhkan akses internet. Bahkan rumah tangga sederhana pun sudah banyak yang membutuhkan karena anak-anaknya harus belajar di rumah dan sebagainya. Nah, ini kita dorong untuk itu. Artinya kita ingin tidak harus head to head gitu ya dengan pesaing, tapi kita saling mengisi. Begitu ada daerah yang kosong, kita akan masuk Pak di situ. Kita akan masuk. Itu Pak, ini yang tentang internet gitu Pak. Kemudian untuk SPKLU, nah ini kebetulan sekali Pak, jadi istilahnya diwaralabakan gitu ya. Jadi memang untuk SPKLU ini sudah ada regulasinya dari pemerintah melalui Permen, kemudian dari PLN juga sudah ada. Hanya memang yang secara khusus kami masih mengatur SPKLU untuk kendaraan roda 4, Pak. Dan ini sudah ada aturan untuk kerjasama bisnis to bisnisnya. Kami memang tidak berkeinginan untuk
menguasai pompa-pompa bensin ya, kalau misalnya bensin, tapi pompa-pompa pengisian listrik itu kami harapkan keterlibatan swasta memang untuk menjadi pemilik dan pengelola pengelola pengisian listrik untuk kendaraan listrik. Namun kami berharap listriknya tetap dari PLN, Pak Joko. Jadi apapun siapapun pemiliknya, dimanapun berada, listriknya tetap dari PLN. Yang miliki boleh siapa saja, termasuk Pak Joko barangkali kalau berkenan. Nah, ke depan memang kita akan kembangkan untuk SPKLU untuk motor, Pak. Bahkan kalau motor ada yang model swap. Saya kira ini juga sudah ada ya. Dan mungkin dalam forum IMA-KALA ini nanti kalau memang ada perkembangannya nanti barangkali bisa saya informasikan skema atau model bisnis atau regulasi yang nanti sudah dikeluarkan khusus untuk yang motor listrik ya Pak ya, karena motor listrik ini ke depan akan makin banyak, makin marak, dan memang sebagian cenderung untuk mengisinya di rumah, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya dia parkir misalnya di pertokoan atau di pusat-pusat perbelanjaan atau perkantoran, mungkin perlu juga disediakan di situ terminal ya untuk pengisian. Itu yang terakhir untuk prospek ini Indonesia Timur ini ya. Jadi ya Pak Joko, memang tantangan yang dihadapi oleh teman-teman kami PLN di Indonesia Timur ini cukup challenging ya, karena mulai dari banyak sebaran luas wilayah yang luar biasa, kemudian tersebar di pulau-pulau gitu ya, dan antar pulau itu sangat jauh gitu ya, jadi tidak semata dipisahkan oleh selat saja, tapi oleh lautan bahkan samudra, sehingga memang ini merupakan tantangan yang luar biasa untuk bagaimana melistriki di daerah ini. Namun demikian, justru dalam 2 tahun terakhir ini Indonesia Timur itu juga tumbuh cukup signifikan. Ini terbukti, terlihat bahwa memang masyarakat di sana terus tumbuh, dan memang kami masih memiliki karena begini Pak Joko, untuk kalau ingin cepat memang kita tinggal menyediakan pembangkit diesel ya, tapi kemudian next bagaimana dengan kuota BBM-nya ya, bagaimana dengan bahan bakarnya. Kemudian kalau dengan PLTU kami juga memiliki menghadapi regulasi terkait dengan green tadi ya. Jadi tidak serta-merta pembangkit itu sekarang itu harus boleh menggunakan bahan bakar baik itu batu bara ataupun bahkan fosil fuel ya, atau BBM. Nah, ke depan memang kita sedang mengembangkan energi baru dan terbarukan. Makanya di beberapa daerah-daerah terpencil ini kita mendorong untuk dipasangnya stasiun pengisian listrik yang dikelola swadaya oleh kepala-kepala dusun atau kepala-kepala kampung di daerah tersebut. Jadi kita titipkan satu alat untuk mengisi 8 sampai kalau nggak salah 12 storage gitu ya, energi storage kayak aki tapi portable gitu. Nah nanti masyarakat di sana, kepala keluarga di sana bergantian mengisi melalui kepala dusunnya. Nah alat itu kita titipkan untuk dikelola. Nah pengelolaan itu diatur oleh kepala dusunnya. Dan ini memang masih sangat belum seluruhnya, karena memang kita juga hati-hati Pak Joko, karena listrik ini sekali kita sudah merasakan listrik, kita nggak mau tidak berlistrik lagi Pak. Dulu mungkin kakek saya mungkin dulu nggak pernah
pakai listrik ya, pakai sentir, pakai lampu teplok, pakai minyak kelapa. Tapi begitu merasakan listrik, beliau tidak mau lagi mundur lagi ke belakang. Jadi memang kita juga harus konsekuen dan konsisten. Ketika kita sudah melistriki daerah, ini kita nggak boleh surut mundur lagi ke belakang. Termasuk dulu kita masuk melalui program listrik desa, 12 jam nyala atau bahkan 6 jam nyala, kemudian ditingkatkan 12 jam nyala, kemudian ditingkatkan lagi 24 jam nyala. Nah, setelah itu PLTD-nya di-off-kan, kita tarik jaringan dari existing grid system yang lebih besar. Kurang lebih seperti itulah gambaran perkembangan sistem kelistrikan di Indonesia Timur gitu. Karena saya cukup lama juga Pak, pernah di Indonesia Timur ya, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara gitu. Mungkin itu Pak, mohon maaf kalau ada yang kelewat nanti bisa di-remind lagi. Terima kasih Pak Joko pertanyaannya. Saya kembalikan Mbak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Munif, luar biasa nih. Kayaknya apa yang ditanyakan Pak Joko tadi sudah mewakili semuanya Pak. Dari peserta di sini mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, tapi karena berhubung ternyata tidak terasa juga sudah 2 jam ya Pak ya. Pak kita ngobrol-ngobrol di sini sharing dan kita akhirnya mungkin mendapatkan tambahan informasi juga terkait bagaimana layanan digital PLN gitu ya untuk memuaskan pelanggan di seluruh Nusantara tadi istilahnya Pak Munif. Jadi mungkin tadi sempat ada yang ingin bertanya juga, tapi karena kita lihat waktu, Pak Tommy Amarja, mohon maaf ya Pak ya, mungkin di lain kesempatan kita akan beri kesempatan untuk sharing-sharing lagi. Tapi semoga sih apa yang tadi tanyakan sama Pak Joko sudah terwakilkan juga, dan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Munif saya pikir sudah sangat jelas. Mungkin ada waktu dan mungkin izin kesempatan aja lain ke depannya Mbak, kita satu pertanyaan bisa boleh? ngobrol-ngobrol lagi nantinya ya Pak Munif ya. Semoga ada kesempatan dan semoga pandemi cepat berlalu nih biar Pak Munif bisa ke Sulawesi Selatan lagi, ke Makassar lagi Pak, biar sharingnya lebih enak kalau secara langsung. Dan baik untuk seluruh peserta pastinya dari Kala Group, dari Indonesia Marketing Association Chapter Makassar, Goa, Maros yang ikut berkontribusi, dari PLN pastinya semuanya yang sudah ikut berkontribusi, yang sudah bergabung melalui via Zoom juga, dan juga yang menonton kita melalui live streaming Facebook dan juga Instagram serta YouTube Tribun Timur. Terima kasih banyak pastinya atas partisipasinya ya, karena pastinya apa yang disampaikan oleh Pak Munif, Pak Bob hari ini tentunya sangat luar biasa gitu ya. Kita akhirnya juga memiliki gambaran nih seperti apa digitalisasi yang dilakukan oleh PLN untuk memuaskan pelanggan dan layan-layan yang telah disiapkan gitu ya, dan program-programnya serta bagaimana upaya-upaya untuk agar semuanya di seluruh Nusantara bisa merasakan bagaimana nikmatnya gitu ya aliran listrik gitu. Baik, dan Tribuners terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi semuanya. Akhirnya mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan tentunya saya Sukmawati Ibrahim serta kru yang bertugas di studio Tribun Timur mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Care, selamat pagi. Dengan Olive, ada yang bisa dibantu? Kala Care, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap Melayani Kala Friends dari hati.